persoalan rumah tempat untuk menyimpan mesin itu atau gedung untuk menyimpan mesin itu dari pihak rumah sakit harus menender dulu. Nah, menender ini artinya kalau kita lihat ini harus melalui tahapan-tahapan yang panjang. Maka kita tahu bahwa kondisi kita ini kalau kita harus memaksakan melalui proses yang panjang seperti itu, karena hitung kami rapat pada hari itu, kemungkinan besar itu sampai di awal tahun 2022 baru mesin PCR itu bisa digunakan oleh rumah sakit untuk membantu ya boleh dikatakan di situ tes, kemudian tracking dan treatment, kan itu. Artinya kalau ini barang ini memang belum ada, ya artinya hal atau 3 hal yang harus dilakukan itu ya boleh dikatakan terhambat. Nah itu. Nah kemudian berikutnya 2 hari setelah rapat itu saya coba menelpon pihak rumah sakit. Saya coba telepon ke kepala TU rumah sakit, Pak Pelik. Pak Pelik, saya mau tahu tindak lanjut terkait dengan pembicaraan kita pada hari itu. Karena salah satu persoalannya itu tempat untuk menaruh mesin itu. Nah itu salah satu itu. Nah jadi kami dari pihak DPRD menyampaikan bahwa kami menawarkan ada beberapa aset pemerintah atau rumah pemerintah yang ada, bangunan pemerintah yang ada di Kabupaten Kutai Barat, khususnya di lingkungan ibu kota ini, yang kemungkinan besar bisa kita gunakan untuk menaruh mesin itu. Nah, jadi salah satu kami tunjuk hari itu ada rumah singgah antara perkantoran dengan Pasar Barong itu. Itu ada di sebelah kanan, kalau dari sini ada gedung yang boleh dikatakan tidak terkelola dengan baik itu. Kemudian rumah bekas pemusatan latihan Paskibra. Di situ ada untuk yang wanita dan untuk yang pria, itu dibedakan, dan itu kemungkinan juga bisa. Kemudian kami menawarkan juga kalau memang perlu rumah dinas ketua DPRD ini kami pinjamkan. Nah jadi itu yang saya dan kesepakatannya akan kita coba-coba meninjau bangunan-bangunan itu. Namun sampai dengan hari Jumat itu, kami rapat hari Rabu, saya belum mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit bahwa kita bersama-sama untuk meninjau itu. Akhirnya saya bertelepon. Jadi itu maksudnya hari itu Pak Dr. Akbar. Nah kemudian alasan dari Pak Pelik, karena kesibukan kami luar biasa di rumah sakit ini sehingga kami belum ada waktu untuk meninjau rumah-rumah yang yang akan kita tinjau itu. Nah kemudian saya tanya lagi terkait dengan mesin PCR. Lalu Pak Pelik mengatakan bahwa nanti saya minta keterangan dari Pak Dr. Akbar. Saya bilang kayak gitu. Nah kebetulan hari itu Pak Dokter, kami ini di dalam mobil, kami menuju ke daerah perusahaan Turbaindo Coal Mining untuk turun ke lapangan sesuai dengan laporan masyarakat bahwa ada pencemaran lingkungan yang terjadi di seputaran Kampung Panarong, Kecamatan Bentian Besar. Nah makanya ketika Pak Dr. Akbar telepon saya terputus-putus karena memang pas di posisi yang kurang baik. Dan ketika kami singgah di perumahan atau campnya PT TCM itu, nah di situ ada signalnya. Nah akhirnya bisa berkomunikasi dengan Pak Dr. Akbar. Kemudian Pak Dr. Akbar mengatakan bahwa
prosesnya itu sudah dilakukan pada saat selesai rapat itu, melakukan komunikasi dengan pihak ketiga selaku pihak yang penyedia barang dan jasa ini. Nah, informasi yang disampaikan oleh Dr. Akbar bahwa mereka sekarang ini sedang memasang mesin yang sama mungkin kita pesan itu di Kabupaten Berau. Nah, kemudian disampaikan bahwa untuk waktu ke Kutai Barat ini kurang lebih 45 hari dari minggu ini, bukan dari minggu kemarin. Jadi saya sambil berjalan ini saya hitung-hitung, nunggu di minggu ini dari hari Jumat itu berarti kurang lebih 5 hari, 5 hari tambah 45 berarti 50 hari. Kan begitu hitungan saya. Waduh, memang cukup panjang ceritanya ini. Nah, jadi cukup panjang. Itu terkait dengan mesin PCR. Kemudian berikutnya yang perlu kita bicarakan juga terkait dengan mesin generator pengisian oksigen. Itu juga sempat kami bicarakan. Nah, jadi itulah artinya yang perlu kami sampaikan kepada kita semua, karena memang kami lihat penanganan COVID ini kalau kita tidak bergerak bersama-sama, sepertinya barang ini memang menjadi barang yang sangat ditakuti, tapi akhirnya tidak bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Karena ada hal-hal yang tidak bisa diantara aparat ASN, kemudian dari APH dan lain-lainnya yang tidak sejalan. Nah, ini yang kami mau cari solusinya. Nah, pada hari ini untuk supaya lebih jelasnya, saya tadi malam minta kepada Sekretariat DPRD ini tolong berkirim surat juga kepada ULP atau bagian pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Setkap Kutai Barat. Tolong diundang dan supaya kita bisa mendengar penjelasan dari pihak ULP terkait dengan kondisi kita yang seperti sekarang ini. Apakah ini ada aturan-aturan atau perundang-undangan, apakah itu PP, apakah itu turunan di bawahnya dan lain sebagainya, yang mungkin bisa menjelaskan dalam kondisi darurat ini apakah ada diskresinya terkait dengan proses pembelian alkes dan lain sebagainya. Nah, tidak diperbolehkan, tetapi namanya ini darurat, ya iya Pak, apapun yang akan kita pakai untuk membantu masyarakat kita. Jadi mungkin itu Pak, mohon izin kalau ada yang masih kurang penjelasannya boleh ditanyakan ulang ya, karena saya catat masih cuma banyak kurangnya Pak. Yang mana lagi Pak? Ya, enggak apa-apa Bu, nanti kalau lewat WA aja dijawab itu nanti Bu. Iya, baik Pak. Sampaikan aja, yang belum merasa puas WA ke Ibu aja nanti. Iya, boleh. Iya, mungkin gitu aja Ibu ya. Makasih banyak Pak. Bu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Iya. Ya, Pak Dr. Akbar, silakan lanjut itu. Yang singkat-singkat aja Pak ya. Makasih atas kesempatan yang berikan pada kami. Pertama tentang sumbangan TCM. Sebenarnya kemarin TCM itu yang proaktif menghubungi kami lewat meeting. Mereka mau menyumbang apa, oksigen dan lain-lain. Ternyata yang baru terrealisasi mungkin baru tabung kan, yang lainnya belum. Saya tadi kemarin seringkali konfirmasi dengan Pak Wahyu yang KTT-nya, Kepala Teknik Tambahnya, bagaimana. Ternyata jawaban terakhir itu mereka katanya minta difasilitasi Pemkab karena mereka minta supaya patungan, artinya tidak bisa sendiri. Itu. Jadi itu jawabannya. Padahal mereka sendiri kemarin, ya kami mau sediakan ini, ternyata jawaban terakhir minta difasilitasi supaya bisa patungan gitu. Mungkin hitungannya harganya murah awalnya. Oh ya, bisa ya. Kalau yang produksi tadi yang baru itu mungkin 6 miliar yang bisa sampai 150 sampai 200 tabung kan, itu 6 miliar. Ada sih mereka kirimkan spesifikasinya, bagaimana Pemkab bersedia enggak? Jadi tadi saya koordinasi dengan BVD, kalau Pemkab itu bersedia yang penting hibah, bukan Pemkab yang bayar. Gitu ya.
Ya bisa, tapi yang jelas kalau kami Pemkab pasti bersedia, cuma hebat. Tapi sepertinya mereka minta fasilitasi supaya dikumpulin beberapa perusahaan supaya patungan untuk beli gitu. Ya Pak Dokter, sebentar saya potong sedikit. Nah ini kalau menurut Pak Dokter terkait dengan kebutuhan rumah sakit HIS sekarang ini, itu mesin yang model berapa? Artinya yang mampu memproduksi berapa botol kira-kira? Jadi kemarin kami sudah rapat dengan Pak Wakil Bupati dengan yang lainnya bahwa produksinya kira-kira 200 tabung per hari kan. Persoalannya yang mesin yang ada di katalog itu kami sudah cek semua, itu maksimal di katalog itu hanya 100 tabung per hari yang ada di katalog. Jadi kalau mau mesin yang besar itu dibuatkan custom ya, namanya custom sendiri. Ini kami lagi ajukan, harusnya hari ini sudah ada jawaban dari CMC ya, seperti tadi kemarin dikoordinasikan itu Cahaya Cemerlan ya. Itu sampai hari ini yang custom itu belum dikirimkan. Itu hanya di katalog itu hanya sampai 100, itu pun 104 miliar lebih yang hanya 100 tabung. Jadi kalau dia custom sampai 200 mungkin ya di atasnya itu, mereka lagi menghitung ulang gitu. Harusnya hari ini sudah ada. Kemudian untuk Pak Haji tadi tidak ada keluar ya. PCR, jadi kami sampaikan bahwa PCR itu kan selain tadi yang labnya gedungnya, peralatannya itu kan bukan cuma PCR, tapi ada yang lainnya sampai 8 item. Kalau harganya ya sama tadi, harga kami ini 391 juta untuk mesin PCR-nya, belum ongkos kirim. Tapi masih ada yang lain, ekstraksinya, otoklavnya, dan lain-lainnya sampai ke biosafety-nya itu. Jadi harga sama, kurang lebih sama tadi disampaikan. Tadi ada dua tadi alternatif untuk mempercepat ya. Kami minta dukungan yang mana yang kami pilih. Pertama tadi PL. Kami sampaikan bahwa untuk gedung PCR ini yang permanen ini sudah masuk di OLP. Apakah kalau memang dukungannya PL, berarti kami nanti koordinasi dengan OLP untuk menarik berkas dan PL. Kemudian tadi ada usulan supaya bikin semi permanen. Nah kalau ini usulannya juga kami pertimbangkan bahwa memang agak sulit. Kami sudah koordinasi dengan labnya bahwa agak sulit kalau di luar. Pertama mungkin memang petugas kami kan jauh bolak-balik. Yang kedua bagaimana dengan pengolahan limbahnya. Karena nanti kami dimarahi lagi sama lingkungan hidup kalau limbahnya. Jadi paling tadi ada 3 alternatif tadi yang disampaikan Pak Anu itu bisa. Memang kalau PIP mungkin susah karena itu pertama lagi persiapan untuk tempat tidur. Apalagi sekarang tempat tidur kami yang tutup kelas 3. Kelas 3 naik jadi kelas 2, kelas 2 jadi kelas 1 PIP malah tidak ada. Jadi kami masih butuh tambahan. Untuk yang tadi sebutkan BPD itu juga mereka belum pindah. Lagian ruangannya itu kecil Pak, 2x3 aja. Yang paling memungkinkan memang tadi adalah gudang. Cuma untuk gudang kami sampaikan bahwa kami dukungan gudang. Kami butuh dukungan dari lain bahwa gudang itu penuh dengan barang-barang bekas. Jadi kami harus pindahkan. Kami harus butuh ruangan, mungkin Pemkab nanti pindahkan untuk pindahkan barang-barang bekas dalam itu. Itu gudang itu penuh sampai ke atap. Yang kedua tentu karena anggaran untuk ini kan tidak ada yang anggaran hanya untuk yang permanen. Kami butuh nanti dukungan dari BKD untuk anggaran yang gedung semi permanen. Meskipun dia semi permanen, tapi semi permanen dari gedungnya, dari standarnya sama semua. Hanya gedungnya aja semi permanen. Kalau memang itu pilihannya bahwa kami akan membangun gedung semi permanen dengan tadi waktu ditentukan 45 hari ya. 50 hari lah, mungkin 30, 50 mudah ada hambatan, apalagi kalau PPK ini kan barang-barangnya dari Jakarta. Kalau PPKM-nya lancar mungkin tadi kalau memang tadi kesepakatan hari ini pilihannya bahwa ya udah bangun aja semi permanen, berarti kami memanfaatkan itu dan kami minta bantuan dari BKD ada 2 hal, bantuan keuangan dan bantuan carikan tempat untuk barang-barang bekas kami, karena kami kan belum bisa musnahkan karena standar pemusnahan dokumen kan ada standarnya, itu banyak rekam medis di situ. Takut kami nanti ditutup lagi, mana rekam medisnya ini kok bocor. Jadi ya seperti itu. Mudah-mudahan nanti pilihannya apa. Kalau pilihannya semi permanen kami siap aja, nanti dukungan dari BKD 2 hal itu, tempat untuk memindahkan dokumen rekam medis kami dan dokumen lainnya, kemudian anggaran untuk itu. Kami sebenarnya sih sudah minta, tapi anggaran untuk itu belum dikirim juga dari penyedia yang Bapak sebutkan tadi itu. Belum. Kalau Bapak bisa bantu kami kirimkan berapa, kami belum dihitung. Kemudian tentang kenapa banyak mati. Sebenarnya ini sudah disampaikan oleh DPJP-nya. Kami pun di rumah sakit ini sedih sebenarnya dengan jumlah kematian ini, apalagi bulan Juli ini kematiannya kan 51 orang. Ini dari 126 kasus, ini cukup tinggi. Saya tanya kenapa dok? Ya memang sih pertama memang
kondisi pasien itu beda dengan zaman-zaman yang tahun 2020. Sekarang sepertinya varian Delta. Varian Delta ini menyerang siapa saja dan kondisinya sangat berat. Jadi memang pasien kondisinya berat. Jadi kebanyakan pasien datang itu kondisi saturasi oksigennya 60-70. Yang kedua, kami harus memahami juga menerima bahwa memang fasilitas kami memang tidak maksimal. Artinya baik dari sarana prasarana. Yang kedua, SDM kami memang juga terbatas. Tentu kita pahami bahwa kalau menurut standar Kemenkes itu satu pasien harusnya minimal ditangani oleh 20 orang. Tapi kan itu tidak mudah untuk itu. Kemudian kenapa masyarakat merasakan tidak puas? Ya, kita kami memahami bahwa dengan COVID ini kan merubah SOP. Kami akan merubah SOP yang tidak menyenangkan. Karena tujuannya kan untuk pencegahan infeksi. Jadi SOP berubah karena sarana prasarana terbatas, kemudian SDM dan terutama juga perubahan SOP dari pusat, tentu kami menyesuaikan. Bayangkan kalau di IGD yang dulunya misalnya teman-teman IGD itu kasus COVID-nya kurang, dia hanya pakaian level 2. Level 2 itu kan masih sanggup mungkin kerja 8 jam. Kalau level 3 itu paling hanya teman-teman 4 jam harus diganti. Bukan harus diganti, 4 jam harus pulang dia, kan? Pulang. Mungkin kita tanya tim pengubur, berapa jam sih bisa bertahan dengan APD level 3? Saya pernah punya pengalaman tanya polisi, hanya 2 jam mampu. Jadi alhamdulillah teman-teman ada yang bisa mampu 4 jam, 6 jam, bahkan ada yang 7 jam itu bisa. Polisi dulu yang ngubur itu saya tanya berapa jam mampu? 2 jam aja. Begitu kubur, dia begitu sampai di kuburan, dia tidak pulang, dia langsung lepas saya di kuburan, tidak sanggup ya. Jadi memang karena kondisi. Jadi kami berharap bahwa memang sih butuh pengertian masyarakat dan seluruhnya bahwa menangani COVID ini susah, karena itu seandainya dia hanya diare DBD ya mungkin tidak problem. Ini mengatasi sendiri aja susah untuk itu. Jadi memang butuh pengertian. Apalagi SOP juga berubah. Kemenkes juga menekankan jangan sampai ada nakes yang terinfeksi, jangan sampai dia meninggal. Nah itu juga jadi tanggung jawab kami. Kalau kami tidak lindungi, kami tidak mengikuti SOP ya kalau meninggal terinfeksi kami juga yang disalahkan. Jadi memang agak berat sih sebenarnya. Kemudian kebutuhan tenaga ya kami berharap memang kami ditambah, tapi ya di permasalahan juga bagaimana nanti kalau COVID bereda kemana tenaga ini kan, itu juga dipertimbangkan. Kemudian bagaimana gajinya dan lain-lain juga itu perlu dipertimbangkan. Kemudian apa lagi? Kalau tenaga tadi terutama PCR ya, karena kami kan kalau bangun PCR baru nanti itu harus rekrut tenaga baru. Memang ini kalau bisa sifat kami rekrut untuk tenaga PCR, tapi tentu gajinya gimana. Persoalannya kan sebenarnya kalau pusat itu selalu nakes. Pas sebenarnya sih masalahnya bukan cuma nakes, tenaga non nakes juga perlu. Kalau PCR itu kan bukan cuma nakesnya, perlu adminnya, bahkan perlu juga clean service-nya untuk itu. Dan memang perlu tenaga. Jadi berharap nanti bahwa bersamaan aja kalau sepakati misalnya tadi udah kita bangun semi permanen, berarti kami akan berusaha secepat mungkin dan secepat mungkin ada dukungan untuk anggaran pembangunan semi permanen beserta petugasnya sehingga bisa cepat beroperasi itu.